Selamat pagi, Om Swastiastu, Salam Rahayu, Sarang Sami. Di sini saya akan memaparkan tentang rencana tindak lanjut saya ya sebagai kumpulan dari tugas yang diberikan oleh DKP Bali untuk PKP PJOK ini. Di sini saya menggunakan SEM, Sport Education Model ya. Lanjut, rencana yang saya gunakan adalah lomba hadang olahraga tradisional Bali ya, disebutkan hadang atau galau-galauan ya. Cuma di sini perbedaannya di peraturan saja. Ya, kenapa saya menggunakan ini? Karena nih. Untuk kelestarian budaya bangsa dan permainan tradisional hadang bukan satu tradisional yang tidak menggunakan alat apapun ya, sebagai mana permainan tradisional lainnya yang lebih mengandalkan kemampuan fisik dan strategi. Olahraga tradisional hadang di Bali disebut dengan galau-galau. Di setiap daerah mempunyai banyak nama seperti Gobak Sodor di daerah Jawa Timur, Asin atau Asin Betawi dan Cakur di Sumatera Barat. Ini bentuk lapangannya 9 meter melawan 15 meter ya. Untuk lebarnya 9 meter, panjangnya 5 meter, 15 meter. Mengapa saya menggunakan SEM dalam tugas ini, rencana tindak lanjut saya? Karena aset testing game di sekolah sangat kurang ya, istilahnya memakai aset testing game-nya karena kebutuhan di sini terutama di Bali itu masih kurang banyak ya. Nih, untuk permainan hadang sangat gampang makanya, cuma memakai tali atau alat yang mudah digunakan ada seperti lapangan dan edukasi ya. Nah ini tujuan saya membangun peran sebagai kepemimpinan siswa dalam aktivitas jasmani dan olahraga, membuat kegiatan fisik untuk meningkatkan kebugaran peserta didik. 3. Mendukung pertumbuhan peserta didik sehat fisik, sehat jiwa, sehat sosial. Mencegah penggunaan permainan tradisional merupakan bagian penting dari identitas satu daerah. 5. Mengembangkan kreativitas dan inovasi siswa, membangun kolaborasi dan kerja sama tim. Terakhir, memfasilitasi pengajaran besar pada peserta didik dengan membuka komunitas belajar di sekolah. Oke. Capaian atau langkah-langkah yang hasil diterapkan untuk tiap tujuan. Capaian menanamkan sikap bertanggung jawab dan membangun kerjasama tim bersama KBR dan peserta didik dapat merencanakan melaksanakan serta menelusuri kegiatan, mengorganisasi peserta didik untuk mampu mengembangkan kemampuan baik individu maupun kelompok peserta KBR dan didik. Langkah-langkah membuat rancangan RTL dan mempresentasikan program dari KBS untuk mendapatkan pengakuan, masukan dan umpan balik. Kedua, menginformasikan program RTL kepada peserta didik sebelum peserta didik. Keempat, melaksanakan program RTL peserta didik serta melakukan belajar selama melaksanakan kegiatan. Yang terakhir, mengecek persiapan dan kemajuan belajar murid. Ini masa ini yang rencanakan sosialisasinya kepada guru dan murid. Tadi pagi udah ke muridnya, sekarang ke KBS ini yang bulan Agustus tanggal 20 sampai 24 Agustus yang akan persiapan nomor 2 persiapan pendampingan 27 sampai 8 September 2024 persiapan gelar lomba dicoba 5 Oktober 2024 melaksanakan lomba, atau di sini saya pakai tar di tengah semester. Ya, struktur program dan program tugas belajar. Di sini SEM atau hadang ini bukan program co-kurikuler. Harus ada aksinya dan nyatanya kita di lapangan membuat permainan tradisional. Pelaksanaannya dimulai tanggal 20 sampai 5 Oktober 2024 di Sri Mabungan. Melibatkan murid kelas 456 dengan jumlah 45 putra dan putri. Penanggung jawab kepala sekolah, pemasaran kegiatan PJOK, satuan PJOK wali kelas, penanggung jawab kelas pendek sebagai aplikasi, guru wali kelas sebagai unit video.
Kejar tugasnya, kita lanjut ke pertanyaan tentang fasilitas yang dimiliki sekolah. Di sini aset manusianya tetap sekolah memiliki kepala sekolah sebagai penanggung jawab juga kepala sekolah, guru dan tenaga pendidik. Aset fisik sekolah memiliki halaman pelajaran. Di sini saya pakai aset fisiknya halaman. Aset sosial orang tua, murid yang mendukung kegiatan anak dan alat. Komite sekolah yang mendukung kegiatan. Aset finansial dana bos untuk mendukung program atau melengkapi alat dan juga menyediakan fungsi pada saat pelaksanaan program. Rencana evaluasi mengidentifikasi indikator-indikator yang akan dievaluasi. Pertama, partisipasi murid kegiatan formal perkembangan fisik. Di sini juga keterlibatan ibu-ibu dan bapak-bapak juga akan direkam saat perlombaan untuk memberikan semangat atau apa. Menyusun rencana untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data evaluasi. Melakukan survei dan mengukur tingkat kepuasan murid sejauh mana mereka bisa terlibat dan sejauh tujuan program telah tercapai. Menyusun mekanisme umpan balik untuk menemukan semua pihak yang terlibat. Menerapkan perbaikan, berkelanjutan berdasarkan evaluasi. Lanjut, kemungkinan tantangan karena kita memakai lambang kemungkinan cuaca buruk ya hujan dan panas. Kegiatan dapat dihingga ke hari berikutnya. Ya, mungkin kegiatan sekolah yang bentrok dengan dinas, mungkin ya banyak sekali kegiatan dinas yang sering datang tidak diundang, datangnya sendirinya. Masih banyak sedikit yang kurang mau mengerti aturan tentang datang. Selalu mengingat pentingnya komitmen bersama demi penjagaan program yang dilakukan. Kurangnya minat atau motivasi pendidik di sini dulu akan memberikan lewat bagi kelompok menang. Terima kasih. Mental pertanyaan secara program yang visual untuk tuntas belajar nih. Nanti aset testingnya kita menggunakan alat seadanya. Untuk semapur saya menggunakan sebagai bendera tali rapia dan fluid yang sudah ada. Stopnya kita pakai api aja. Tetapi Bapak Ibu ada pertanyaan? Iya Pak, di sana kan ada 6 kolom. Berarti dalam saat permainan hadang itu ada 6 kelompok nanti di sana ya? Untuk permainannya Bu, mainkan kali kelompok nih, 2 orang, 2 regu, 1 regunya terdiri 5 orang dan 3 cadangan. Untuk wasitnya penilaiannya 2 ada. Ini di atas, di depan sampai di bawah. Itu nilainya 1-1 nih. Ini permainan yang gampang nih. Kalau tidak banyak menggunakan alat seperti engrang banyak menggunakan alat. Di sini cuma halamannya yang luas. Mungkin kita Bu, pertanyaan ke Bapak. Yang saya tanya untuk apakah ada peraturan tertulis untuk ini permainannya? Untuk peraturannya Wenten yang sudah tadi sampaikan kepada siswanya, cuma kalau bedanya cuma sedikit Bu. Tidak boleh misalnya pemain dari depan kenanya di depan. Kalau dari tidak boleh, udah lewat tidak boleh balik lagi. Kecuali pemainnya sudah lewat di garis belakang ini balik, baru Wenten balik itu yang penjaga. Kalau misalnya pemainnya Niki lewat, Niki balik badan dan terus nggak boleh kena. Itu kan orang kalau kan jangan bebas tuh, kayaknya kena. Berarti ada. Niki Wenten wasit garis wasit pertama, artinya 7 wasit untuk. Yang sebagai wasit itu siapa? Untuk di sini semnya semua wasit peserta didik. Tidak ada guru cuma memantau dan yang sebagai panitia pelaku cuma menjadi wasit pertama, tetap yang akan mengatur permainannya. Berarti semua siswa terlibat. Semua siswa. Mungkin Wenten
share spot di kursi model berarti semua peserta didik aktif, tidak ada yang duduk. Modelnya. Jadi untuk kedepannya kita bisa membuat kayak gini. Kenapa spot share ini gampang untuk tengah semester? Karena tidak ada peserta didik yang akan duduk. Misalnya ibu membuat enrang, ya itu wasitnya suruh itu. Kelas yang lain jadi pesertanya dia tunggu gitu. Minta ini pertanyaan tuh. Nih, interventor yang untuk tengah rumah saja, oke, mulai mas. Untuk umpan baliknya, seorang langsung ditulis nih di kertas ke, dan untuk tengah tua sakti. Oh, sakti.